Agro. Bener ya? Desa ini ya? Bener desa. Agro Edu Wisata. Oh, Cepede tuh. Kayaknya Cibulan. bener. Iya benar-benar. Nah, ini kita harus sampai juga. Kita sampai juga ya di Desa Cibulan. Lumayan juga perjalanan ke sini. Akhirnya. Akhirnya kita menemukan juga pusat pengelolaan kedelai yang bakal kita cari tahu. Jadi kita nggak usah debat lagi nih. Iya, nggak usah debat lagi ya. Kemarin kita berdebatin apa? Kedelai. No, kacang hijau. Kacang hijau. Ternyata kacang hijau itu bukan dari kedelai, Beb. Bukan, makanya kita harus cari tahu di sini. Oke, berarti Penasaran kan? Langsung aja masuk yuk. kita cari. Sayurannya bukan. Oh iya tuh. Gimana kita kenalan dulu? Oke, kita kenalan dulu ya. Yuk. Nah, kita sudah sampai di Desa Cibulan ini nih. Betul. Tempat di mana kita mengenal kedelai dan juga gimana pengelolaan kedelai itu menjadi apa. Nah, sekarang kita udah dengan narasumber kita, Pak Iwan. Pak Iwan ya. Ya, halo Pak. Halo Pak. ya. Iya. Pak, gini Pak, kita kan berdua penasaran nih Pak tentang pengelolaan kedelai Pak. Yang kita tahu kan kedelai itu diolah menjadi tempe atau tahu. Di Bumi Kedelai Cibulan ini memproduksi selain tahu dan tempe, Betul. sekarang itu ada hampir 12 item. 12 item. Ada dodol, ada susu kedelai, ada cookies, ya, ada brownies, ada bolu, ada nugget, gitu kan, ada juga keripik tempenya, Oh, gitu. iya, Jadi bermacam-macam olahan dari kedelai lokal ini. betul. Jadi kita semakin penasaran nih Pak, Iya. seperti apa prosesnya Pak. Silahkan, Ada bisa. boleh nggak Pak kita lihat satu Boleh, aja boleh, Pak? silahkan. Boleh Ini ya, Pak, kebetulan ibu-ibu lagi membuat cookies pesanan dari Qatar. Oh, Ya. Nah, nanti pas cookies, banget Pak. Pas banget nih, Pak. cookies ini ada Iya. permintaan dari Qatar. Mudah-mudahan ini bisa segera kita kirim. Bulan ini harus kita kirim. Ternyata ekspor kita dari Indonesia ini kedelai aja bisa sampai ke luar negeri ya Pak ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ini saya semakin penasaran nih Pak. Boleh. Boleh langsung aja Ya, nih Pak boleh, kita. boleh, silakan. Boleh ya Pak ya? Silakan, Silakan Pak. silakan. Luar biasa, kita diminta untuk 10.000 per bulan. Per bulan. 10.000 per bulan ekspor ke Qatar tadi. Iya. Wow. 10.000 Jadi ini udah pesanan semua ya Pak ya? Iya, betul. Ini prosesnya Luar berapa biasa. lama ya Pak? Ini sehari itu kira ini untuk cookies ini 5 sampai 6 kilo. Oh. Itu jadi dari kedelainya ini diolah dulu menjadi tepung. Diolah jadi seperti ini, jadi tepung. Iya, yang udah saring gitu ya. Kedelai jadi tepung Pak. Iya. Kacang kedelainya kita sangrai dulu ya. Iya, setelah itu digiling. Ya, setelah digiling disangrai lagi. Oh, disaring lagi. Iya. Sampai sehalus mungkin. Dipanasin tuh. Ini ide awalnya dari siapa nih kira-kira? Sampai terbuat, oh saya mau bikin cookies nih. Ini inspirasi ibu-ibu. Ibu-ibu luar biasa loh ibu-ibu di sini ya. Luar biasa ya. Ini pesanan sampai ke Qatar Pak. Alhamdulillah. Secara ini kan Desa Bulan ya Pak ya, maksudnya jauh. Informasinya gimana cara promosinya nih Pak? Kebetulan 1 bulan yang lalu itu ada tim liputan dari Al Jazeera TV. Jadi tim dari Al Jazeera TV ini beliau lihat dari Kompas, dari beberapa media gitu kan, mempelajari, akhirnya mereka tertarik datang ke sini. Akhirnya mereka datang meliput. Kebetulan kita lagi produksi cookies juga, coba kita cookies. Akhirnya mereka coba makan gitu kan, dan ternyata enak gitu kan, mereka senang, tertarik. Akhirnya ada beberapa hari berselang dari Qatar ada komunikasi minta untuk kesediaan untuk dikirim cookiesnya ini dalam rangka persiapan Piala Dunia. Kita pengen lihat sih Pak langsung tanamannya ya ini. Iya, berbentuk Boleh, boleh. tanamannya seperti Kebetulan apa? dari hari-hari kemarin gitu kan, Ada yang lagi produksi. ada yang lagi panen. Ada yang panen, pas banget ya. Pas banget ya. Lagi ada banyak yang lagi panen. Nanti kita bisa lihat ke lapangan seperti apa medannya. Jadi nanti kita diajak ke lapangan nih Pak. Boleh, Oke, boleh. Nanti itu ya, sih. siap-siap panas-panas aja Siap, lah. siap. Siap Pak. Langsung. Tadi kan kita udah banyak tanya nih ke Pak Iwan nih, kira-kira ada lagi nggak sih yang harus
bisa kita tanya di sini, mungkin Bapak petaninya di sini atau pengelolanya yang lebih tahu tentang tanamannya ini gitu. Baik. Nah, kebetulan di sini ada Pak Rohendi. Beliau adalah Kepala Seksi Kedelai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan. Juga ada petaninya yang sedang panen. Kita bisa ngobrol panjang lebar dengan Pak Rohendi dan juga petaninya. Pas banget Gitu. Pak. Di mana Pak? Itu silakan. Yuk, itu langsung Pak aja kita Randy, tanya. oke. Ya. Dikelola menjadi Biji ini dikelola nanti setelah kering ya. Nanti itu bisa proses untuk membuat olahan tempe, tahu. Jadi kalau udah susu. kering kayak gini masih bisa untuk direbus gitu ya Pak ya? Nah, kalau sudah kering ini Bisa ya? kayak kurang bagus ya, karena ini sudah keras bijinya. baik. Nah, kalau ini kan masih Ya, hijau. masih hijau. Nah, itu yang bisa kita konsumsi langsung kalau direbus. Nah, Nah, kira-kira berapa lama ya Pak untuk panennya itu? tanam Jangka kita waktunya berapa lama? mulai kita tanam ya sampai panen itu kurang lebih hampir 75 hari. 75 hari. Ya, itu kita bisa untuk kedelai ini bisa panen. itu untuk berapa Ya. hektar Pak kira-kira? 4 bulan kurang ya? Kurang-kurangnya. Kita ini tahap sekarang ya, tahun sekarang kita 200 hektar yang kita tanami ya. Oh, 200 hektar. Tapi untuk kebutuhan per kilo, kebutuhan per hektar bukan per kilo, itu butuh benih 50 kilo. Benih 50 50 kilo per hektar itu. Per hektar ya? Iya, per hektar itu. Jadi ini ada 200 hektar. 200 hektar. Kalau 1 hektarnya kalau 5 kilo. ya, kalau hasilnya 1 ton saja per hektar, ya kali 200 berarti udah 200 ton yang kita Benar, hasilkan dari betul, sini. betul. Dari sini saja kan itu. Nah, ini ke depan juga ya. kita akan gunakan lagi juga untuk benih juga, karena benih kita sulit saat ini. Nah, kami dengan pemerintah pusat juga ingin mencoba untuk melakukan penyiapan benih juga dari sini. Nanti ini disertifikasi. Kita sudah daftarkan dengan balai BPSB pengawas benih ya. jadi sebanyak ini. Jadi benih Enggak Pak. semuanya benih ya Pak tadi yang Kalau butuh benih ini diproduksi. begini, kalau sudah diajukan jadi benih, ini nanti ada syarat lulus ya. Oh. Kalau tidak lulus berarti benih ini jadi konsumsi. Ciri-cirinya Ya, ada ya. nggak sih Pak yang Ada. lulus dan Kalau enggak? benih itu biasanya dari kotorannya juga, kotoran lain ya, campuran lain itu hanya berapa persen. Daya tumbuh itu minimal misalkan harus 80%. Kalau kurang daripada itu ya sudah, itu berarti tidak jadi benih gitu. Sisanya Tapi jadi bisa dimanfaatin nggak Pak? bisa untuk konsumsi. Daun keringnya ini Betul. ini nggak usah dibuang lagi nanti. Kita manfaat lagi nanti untuk pupuk. Oh, Karena ini mengandung rhizobium ya. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan untuk ternaknya juga, Betul, betul. pakan, lebih bagus itu. Yang kemudian untuk pupuk lagi. Nah, ini semua bisa kita fungsikan sebetulnya kan gitu. Nah, tinggal memang ada kendala-kendala kita saat ini para petani, apalagi ini lahannya lahan inovasi ya. Ini Iya. bekas eks galian pasir. betul. Yang rata-rata reklamasi ini sulit untuk diwujudkan menjadi lahan produktif kan gitu ya. Tapi kenyataannya bisa kenyataannya ini, Pak. kami dengan Pak Iwan pasti bisa kok, ini bisa menghasilkan gitu. Iya. Ini perjuangannya Pak Kades dan masyarakatnya di sini Pak Luar Iwan biasa. ya, untuk bagaimana dia pengen cita-cita lahan ini menjadi produktif lagi Iya. dan bisa menghasilkan suatu kebetulan saja Betul. komoditas yang sedang menarik ini dalam kedelai. Kedelai ini kan kita hanya mengandalkan impor terus kan gitu. Iya. Nah, sehingga Pak Iwan ingin kebutuhan kedelai minimal di Kuningan ini bisa terpenuhi dari kedelai lokal. Sementara kalau di sini hanya memanfaatkan pada saat musim tanamnya ini pada saat awal musim hujan. Kenapa di sini? Karena ini tanahnya kering ya. Ketika sudah tanahnya terlalu kering, jelek juga kalau kita tanam berikutnya. Nah, beda dengan lahan existing yang ada irigasinya. Makanya di sini kendala kita satu, kalau ini bisa tanam sampai 3 kali, ini harus disiapkan infrastruktur irigasinya. Oh. Ya, irigasi apa Irigasi itu airnya ya. dengan sumur misalnya atau dengan irigasi yang lain. Per berapa ini Pak? Itu biasa sumur dalam itu sampai 60 meter. Ya. 60 meter. Panen itu berpengaruh nggak sih Kalau dengan untuk hasil panennya ya, itu? kalau untuk panen di musim ini bagus karena apa? Kita butuh kekeringan untuk menjemur ini ya. Oke. Nah, Oke. tapi kalau panennya pada saat musim hujan ini juga menjadi kendala gangguan ya, ya, karena jadi itu bisa busuk ya. Busuk ya. Jadi kurang bagus dalam hasil. Tapi betul, hasilnya betul. tetap kepake juga kan ya Pak? Ya, Kalau yang kalau hasil seperti nanti tinggal dipilih aja yang masih bagus, Bagus yang itu mana, bisa gitu. dimanfaatkan Kalau kan. untuk gitu. yang busuk Yang sama busuk sekali paling berarti? bisa dipakai untuk pakan paling juga ya. Pupuk atau apa ya gitu ya? pupuk juga bisa. Saat ini adalah musim yang tepat untuk panen kedelai karena
dengan musim ini kekeringan sudah bisa terkontrol lah gitu. Betul. Ya, kebetulan kita sudah punya UV pengering ultraviolet juga bisa dimanfaatkan yang tadi di sana. Oh, di tadi di ya, sana. Oh, dryer ultraviolet itu pengering ya. Bantuan dari PPHTP. Itu 40 ton bisa masuklah di sana. 40 ton? Ya. Dan tahun sekarang nih yang panen ini sudah kita uji, udah cek. Profita alhamdulillah dari tahun kemarin hanya 1,2, sekarang 1,7. Jadi terima kasih nih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan bantuan dengan Luar biasa paketnya ya, Pak, ya. full, akhirnya bisa menghasilkan profita juga cukup tinggi lah di sini. Mudah-mudahan ini bisa terus bermanfaat. Amin, bagi amin yang Pak. gitu Saya sebagai doakan ya masyarakat makin ya. berkembang, bisa Iya. mengeksplor. Apalagi tadi bisa udah mengeksplor Betul, di luar betul. negeri ya kan. Iya. Saya doakan lebih luas lagi nanti Amin. ekspor ke luar negara-negara Amin, amin. lainnya. Hai, bertemu lagi dengan saya Heni dan sahabat saya Ines. Dan juga ada Bapak Iwan ya Pak ya, selaku Kepala Desa di Desa Cibulan ini. Kita tetap masih temanya konsep dengan kedelai ya. Betul sekali. Kemarin kan kita sudah membahas kedelai, dan sekarang nih Pak Iwan membawa kita ke sini, tempat panen ya Pak ya. Betul. Bisa dijelaskan Pak? Ini kayaknya banyak banget nih Pak hasilnya Pak. Ini kita sekarang berada di lahan pertanaman kedelai. Tepatnya ini di blok GMA. Jadi ini adalah tanaman kedelai di lahan bekas galian pasir yang selama ini emang 20 tahun ini tidak diolah. Nah, ini tanaman yang ketiga. Ini tanam ketiga. 2018 itu ya? 2019, 2020, 2021 sekarang. Oke. Oh, gitu. Karena ini baru digarap nih kalau ini di 3 tahun. Ini hari berapa panen Pak? Ini udah minggu kedua, memasuki minggu kedua untuk panen. Minggu ini, kedua ya. itu ada berapa minggu untuk panen keseluruhannya? Dari mulai tanam sampai ke panen ini memerlukan waktu sekitar 75 hari sampai ke panen. Nah, proses panennya ini sekitar 1 minggu. Jadi nanti si petani ini diambil, ini cabut atau dipakai parit gitu kan. Terus nanti ditumbuk-tumbuk. Oh, di tempat kemarin ya Pak ya? Ya, seperti yang Oke, kemarin prosesnya, ditumbuk-tumbuk betul. gitu. Karena kita alat panennya masih manual, masih tradisional petaninya. Jadi nanti dijemur, ditumbuk-tumbuk, hasilnya nanti dijual ke kita di korporasi kedelai ini. Oh gitu. Ini kira-kira berapa luasnya Pak? Kalau udah wilayah sini ini sekitar 100 hektar. Wilayah sini 100? Nah, 100 hektar. 100 hektar. Ya, ini tengah-tengah, Pak. Oh, Tengah-tengahnya. Nanti kesananya masih banyak lagi. Berarti ini prosesnya sama ya Pak, yang ada penggalian. Sama, betul. Terus, Ini adalah bekas baru galian. penanaman, iya. Ini di bawah ini. Nanti kalau ke sana itu nanjak itu ini paling bawah. Posisinya paling bawah, ke sana itu ke sana lebih menantang lagi. Jadi ini semuanya lagi panen mas sama Iya. di sana-sana ya Pak ya? Iya, lagi pada panen ke atas juga lagi pada banyak yang lagi pada panen. menarik sih sebenarnya Pak. Jadi kita makin penasaran gitu Pak. Mau menggali seperti apa nih prosesnya gitu Pak. Jadi nanti mungkin dari sini kita bisa dibawa kemana Pak? Boleh nanti ke atas ya. Boleh lihat-lihat ya, Pak ya? Boleh lihat-lihat. atas ya, Iya. dari tempat Nanti iya, boleh. Ini yang siap panen seperti ini udah siap panen. Jadi ini tinggal warnanya udah coklat semua ya, Pak udah ya? coklat-coklat seperti ini udah siap panen. Ini dia. Ini bisa langsung diproses. Iya, ini tinggal dijemur ini. Tinggal dijemur, tinggal nanti ditumbuk-tumbuk, dikumpulin, nanti petaninya pakai hamparan, pakai ini. Dijemur kembali nggak sih Pak Dijemur. biji ini? Iya, Iya, dijemur. dijemur kembali. Tapi Dijemur. udah kering kayak gitu tetap masih dijemur ya Pak? Dijemur. Karena kadar airnya masih ada ini. Ya? Oh gitu. Oh, masih ada kadar airnya. Kadar Jadi airnya masih kalau- tinggi nih. Kalau masih di dalam ininya masih Iya. ada kadar airnya masih banyak ya Pak? Tapi ciri-ciri kadar airnya sudah tidak ada gimana Pak? Ini bisa dimakan gitu. Oh, Jadi kalau makannya seperti ini masih basah. oh itu masih basah. Harusnya langsung kek gitu. Gurih gitu ya Pak ya? Langsung udah.
Jadi kenapa harus dijemur lagi biar Iya, kadar airnya rendah. Oke. Ini masih basah tuh. Jadi gitu ya teman-teman, ini hasil dari panen ini. Betul. Ada yang bisa untuk dijadikan benih kembali, ada juga yang bisa diproduksi ulang ya Pak ya. Jadi semuanya Jadi bermanfaat. bermanfaat, nggak ada yang terbuang sedikit pun. Nanti hasil ketika ini ditugal ya, dipotong, ini si batangnya ini dilempar lagi ke sini. Oh tapi tumbuh Pak? Enggak. Jadi untuk Pupuk ya Pak? Oh. Untuk pupuk. Karena dalam kandungan kedelai ini ada namanya rhizobium. Rhizobium itu pupuk-pupuk untuk menyuburkan kembali tanah. Jadi tidak membuat limbah gitu ya Pak tidak, ya? Semua terpakai ya Pak ya? betul. Sampai Jadi untuk batang-batang. meningkatkan kesuburan tanah. Iya, Betul. Luar biasa loh. luar biasa ya, sampai batang-batangnya aja masih nih. Terus katanya ada juga yang bisa jadikan minuman, itu apa ya Pak? Maksudnya dari daunnya? Enggak, dari ini. Tetap dari penyaringan Dari ininya kedelai. ya. Dari penyaringan ini disaring gitu kan, ditumbuk, digiling, terus disangrai gitu kan, bisa jadi serbuk kedelai. Bukan ini varietasnya Anjasmoro dan Tapi untuk Grobogan. impor dan lokal itu bentuknya sama ya Pak? Apa ada ciri-ciri Ada tersendiri? ciri-cirinya. Seperti apa Ada Pak? ciri-cirinya. Kalau yang lokal itu ya, ininya lebih jernih, lebih ini. Gitu Oh ini kan kuning Ini, coklat gitu ya iya, Pak ya? kuning coklat gini. Oh kalau yang impor itu yang besar-besar tuh. besar-besar. Betul. Tapi warnanya agak lebih putih ada lagi ya lebih Pak? putih lagi, betul.